tahun baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hooray! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Wow, apa kabar nih adik-adik semuanya yang ada di rumah? Kak Tika dan Kak Tari selalu berdoa agar adik-adik semua yang ada di rumah bersama keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau Kak Tari, apa kabar nih Kak Tari? Puji Tuhan, Kak Tari sehat dan hari ini Kak Tari sangat semangat Kak Tika. Wow, Kak Tika juga sangat sehat Kak Tari. Tapi Kak Tari kenapa semangat sekali hari ini? Tentunya karena hari ini kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia Kak Tika. Wah, emangnya ada ya? Bagaimana caranya berdoa buat bangsa Indonesia? Nah itu dia Kak Tika, hari ini kita akan bahas bagaimana cara berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Wah, Kak Tika nggak sabar. Gimana ya cara berdoa untuk Indonesia? Nah, Kak Tari dan adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita sama-sama belajar, dan Kak Tika juga nggak sabar untuk belajar, kita mau berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa bersama, semua lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati Kakak Tari dan Kakak Tika yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Tari, karena kita sudah berdoa, jadi coba Kak Tari kasih tahu nih sama Kak Tika dan adik-adik semua yang ada di rumah, bagaimana caranya berdoa untuk bangsa Indonesia. Soalnya Kak Tika mau belajar Kak Tari berdoa untuk bangsa Indonesia. Nah, untuk Kak Tika dan adik-adik semua yang ada di rumah, yang pertama yang harus kita doakan adalah mendoakan presiden kita atau pemimpin kita. Nah, Kak Tari mau tanya nih sama Kak Tika. Kak Tika tahu nggak Bapak Presiden Indonesia? Oh, Kak Tika tahu Kak Tari. Siapa tuh? Jadi Bapak Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Wih, keren. Nah, sekarang ini nih, Bapak Wakil Presiden Indonesia. Oh, tahu. Bapak Wakil Presiden Indonesia adalah Gibran Rakabuming. Bener nggak?
Wow, bener banget. Keren Kak Tika. Iya dong. Jadi Kak Tika dan adik-adik semua yang ada di rumah, kita berdoa agar Tuhan Yesus memberikan perlindungan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dan semua pemerintahan yang ada, dan supaya Tuhan Yesus juga memberikan hikmat dan keberanian untuk memimpin negara kita ini dalam kejujuran. Oh begitu ya Kak Tari. Iya Kak Tika. Terus kita berdoa untuk apa lagi Kak Tari? Nah, yang kedua, kita berdoa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, Kak Tika. Wow. Jadi, supaya Tuhan Yesus memberkati seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Wow, begitu ya Kak Tari. Berarti kita berdoa agar Indonesia penuh dengan kesejahteraan masyarakatnya. Begitu ya Kak Tari. Iya, Kak Tika, benar banget. Terus yang ketiga apa nih Kak Tari? Nah, kita berdoa supaya Tuhan Yesus mengampuni bangsa Indonesia dari segala dosa, dan Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai bangsa Indonesia. Wah, amin. Terus kita mau berdoa untuk apa lagi Kak Tari? Apakah ada yang keempat? Nah, kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia cukup sampai di situ aja dulu Kak Tika. Untuk pokok-pokok doa selanjutnya, kita akan berdoa di episode-episode selanjutnya. Oh, seperti itu ya Kak Tari. Berarti kalau kita banyak berdoa untuk bangsa Indonesia, berarti Indonesia akan dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Bener banget Kak Tika. Jadi untuk kita semua, untuk Kak Tari, Kak Tika, dan adik-adik semua yang ada di rumah, ketika kita banyak berdoa, maka Tuhan lebih cepat bekerja untuk Indonesia, memperbaiki Indonesia, dan juga supaya Indonesia ini boleh hidup takut akan Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kak Tari dan Kak Tika berharap, dan kita semua berharap, biarlah lagu ini boleh menjadi kenyataan, sehingga bangsa kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau berdiri dan berdoa bagi bangsa Indonesia. Pulihkan, berkati dan lindungi bangsa kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, berdiri bagi bangsa. Indonesia penuh
Nah, adik-adik, ternyata di dalam Alkitab terdapat satu ayat yang mengajarkan kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Ayatnya terdapat di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7. Bunyinya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saat ini adik-adik, kita semua berada di negara Indonesia. Nah, adik-adik juga tinggal di Indonesia, sekolah di Indonesia, dan juga rumah kita juga ada di Indonesia. Kita juga bertumbuh di Indonesia. Jadi tugas kita semuanya adalah berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Baik? That's awesome. Now welcome back to Mesbah Doa Kids. Kembali lagi dengan saya Ben. Nah teman-teman, siapa yang sudah menanti-nanti tanggal 17 Agustus? Aku lihat tangannya banyak banget nih. Nah, kenapa setiap 17 Agustus kita teriak merdeka? Karena Indonesia pernah dijajah dan kemudian merebut kemerdekaan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kalau Indonesia sudah merdeka, apakah semua orang di Indonesia otomatis hidupnya merdeka? Belum tentu, karena ada orang yang negaranya merdeka, tetapi dia masih dijajah. Bukan dijajah dari negara lain, melainkan tapi dijajah oleh gadget, kemarahan, ketakutan, keinginan untuk dianggap keren, sakit hati lah, kebiasaan berbohong, tekanan dari teman, game, social media. Ya misalnya, mama bilang, sudah HP-nya taruh dulu lah. Tapi tangan kita satu video lagi. Nah 10 menit kemudian satu lagi. Tiba-tiba 30 menit kemudian masih saja scrolling. Nah, pertanyaannya itu, ya kita yang mengontrol HP atau HP yang mengontrol kita? Ya kalau sesuatu sudah mengontrol hidup kita, sebenarnya kita tidak sepenuhnya bebas. Ya Alkitab berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak yang dimaksud? Ya Yesus bukan cuma datang supaya kita pergi ke gereja, hafal ayat, jadi anak baik, atau suatu hari masuk ke surga. Ya Yesus datang untuk menyelamatkan dan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Ya dosa itu seperti penjajah. Ya dosa berkata, ini aja maumu, bohong dikit kan gak apa-apa. Ya semua temen juga begitu, nyontek aja lah. Atau balas aja orang yang menyakiti kamu. Yang penting kan kamu happy atau puas. Ya awalnya seperti kebebasan, tetapi lama-lama kitalah yang dikontrol. Ya contohnya, sekali bohong, ya bohong lagi untuk menutupi kebohongan pertama. Ya sekali lihat sesuatu yang tidak baik, mau lihat lagi. Atau sekali memilih dendam, semakin susah untuk mengampuni. Ya jadi dosa sering berkata, aku akan membuatmu bebas. Padahal akhirnya, aku akan membuatmu terikat. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk memerdekakan kamu. Amin, amin. Ya, yang kedua yaitu merdeka bukan berarti ya aku bebas lah ngapain apa aja. Nah, ini penting. Kalau sudah merdeka di dalam Yesus, apakah artinya yes, sekarang gue bebas deh melakukan apa aja yang aku mau? Ya, jawabannya itu tidak. Ya, coba bayangkan deh. Kalian sedang naik mobil. Terus, apakah mobil itu bebas berjalan? Yes, masih berjalan. Nah, tetapi apakah mobil boleh berkata, kan mobil merdeka, lihat lampu merah, bodo amat. Ya apa yang terjadi ya pasti ada kecelakaan.
Ya, jadi ada perbedaan antara bebas dan semaunya aku. Ya, kemerdekaan yang Tuhan berikan bukan untuk kebebasan untuk melakukan apa aja. Ya, kemerdekaan itu adalah kebebasan untuk memilih yang benar dan tidak diperbudak lagi oleh hal yang salah. Ya, Galatia 5 ayat 13 berkata bahwa kita dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Jadi anak Tuhan bisa berkata, aku bisa membalas, tetapi aku memilih mengampuni. Aku bisa ikut teman untuk berbuat salah, tetapi aku memilih berkata tidak. Aku bisa bohong supaya aman sebenarnya, tetapi aku memilih untuk berkata jujur. Terus yang terakhir, aku bisa hidup hanya untuk diriku sendiri, tetapi aku memilih hidup untuk Tuhan. Itulah merdeka sebenarnya. Terus ketiga, anak Tuhan itu tidak perlu dijajah atau approval orang. Ya, generasi sekarang atau zaman now ya, kita sekarang hidup di zaman yang likes, views, comments, followers, social media, TikTok, online community. Ya, tanpa sadar itu kita bisa mulai berpikir akan mindsetnya. Ya, kalau banyak orang yang like, berarti aku keren. Kalau nggak ada yang notice aku, berarti aku ya nggak penting. Atau kalau teman-temanku nggak menerima aku, berarti ada yang salah dengan aku. Ya, akhirnya pendapat orang lain itu menjadi penjajahan baru. Ya, kita melakukan sesuatu karena takut. Ya, nanti teman gue bilang apa? Tetapi anak Tuhan pasti tahu, ya identitasku tidak ditentukan oleh likes, dan identitasku tidak ditentukan oleh teman-temanku, identitasku ditentukan oleh Tuhan. Ya, kita adalah milik Kristus. Karena itu kita tidak perlu lagi melakukan sesuatu hanya supaya untuk diterima orang. Ya, kadang menjadi anak Tuhan berarti berani berkata no. Teman bilang ya, contohnya ya, coba aja semua orang kan melakukan, contek aja lah. Ya, kita bisa berkata enggak, gue nggak perlu ikut semua orang. Kenapa? Karena aku sudah merdeka. Ya, aku tidak harus menjadi budak atau slave ya, tekanan teman. Ya, ada satu ilustrasi yang cukup bagus, yaitu kalau ada seorang burung berada di dalam kandang, lalu pintunya kandang dibuka, burung itu punya dua pilihan. Dia bisa tetap tinggal di dalam kandang, atau dia bisa terbang keluar aja. Ya, Yesus sudah membuka pintunya. Yesus sudah menang atas dosa. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah kita masih mau hidup seperti orang budak? Ya, anak Tuhan yang benar-benar merdeka bukan anak yang berkata, ya gue bebas dan melakukan apa aja. Tetapi anak yang bisa berkata, yaitu aku bebas untuk berkata tidak kepada dosa. Aku bebas untuk berkata ya kepada Tuhan. Karena freedom is not doing whatever I want. Ya, itu saja buat hari ini teman-teman. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih kita telah belajar bagaimana mengisi kemerdekaan dengan bebas, terus melakukan yang benar, bukan lagi diperbudak, melakukan yang salah. Biarlah setiap kami mulai berkarya melalui talenta yang kamu berikan. Haleluya, amin. Alright guys, that's it for today and see you next time. Bye!